dari Arab Selatan hingga Afrika. Ada hal-hal yang luar biasa dan sulit dipercaya. Ratu paling misterius dalam sejarah. Disebutkan dalam Al-Quran, Balqis. Ia adalah istri Nabi Sulaiman. Balqis memerintah sebuah kerajaan yang membentang dari Arab Selatan hingga Afrika. Ada hal-hal yang luar biasa dan sulit dipercaya tentang dirinya yang perlu Anda ketahui. Beberapa orang mengklaim bahwa ia adalah setengah manusia dan setengah jin. Apakah mungkin Nabi Sulaiman yang memiliki kendali atas bangsa jin dan menjadikan mereka bekerja untuknya benar-benar menikahi seorang jin? Apa kata Al-Quran dan tafsir-tafsir Islam mengenai hal ini? Namun kisah ini tidak dimulai dengan seorang ratu. Ia bermula dari seekor burung kecil bernama Hudhud. Hudhud mampu memahami manusia dan membawa kabar-kabar aneh dari tempat yang jauh. Burung kecil ini membantu seorang ratu yang dulunya menyembah matahari untuk memeluk Islam dan bahkan mengubah jalannya sejarah. Dalam video ini, kita akan menggali kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman berdasarkan Al-Quran dan tafsir para ulama, menelusuri fakta dan membedakan antara legenda dan kebenaran. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video menarik seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, kisah terbaik melalui wahyu Al-Quran ini kepadamu. Padahal sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Surah Yusuf ayat 3. Pasukan telah berkumpul dan sedang menunggu inspeksi dari pemimpin mereka, Nabi Sulaiman. Ini adalah salah satu pasukan paling menarik dalam sejarah. Pasukan ini terdiri dari manusia, jin, burung, dan hewan-hewan lainnya. Bahkan angin pun digunakan untuk membawa Nabi Sulaiman kemanapun ia ingin pergi. Pasukan manusia terdiri dari prajurit berjalan kaki dan pasukan berkuda. Prajurit jin tidak terlihat oleh mata manusia. Yang membuat pasukan ini begitu menakutkan adalah karena musuh tidak bisa melihat sebagian besar anggotanya. Beberapa burung dan hewan juga bergabung dalam pasukan Nabi Sulaiman. Singa menjadi pemimpin kelompok hewan, diikuti oleh harimau. Pasukan burung terdiri dari banyak elang dan falcon. Burung Hudhud bertugas sebagai intelijen. Tugas seekor Hudhud adalah terbang jauh, memata-matai musuh, mengamati dan mempelajari segala sesuatu tentang mereka, lalu kembali untuk melaporkan apa yang telah ia lihat. Hudhud memiliki peran yang sangat sensitif dan penting dalam pasukan. Saat pasukan telah berkumpul, banyak hewan menyadari bahwa Hudhud tidak ada di tempat. Mereka saling berbisik satu sama lain. Komandan akan segera datang dan menyadari bahwa Hudhud tidak hadir. Ketika Nabi Sulaiman akhirnya mendekati pasukan, bisikan itu semakin keras. Dan saat ia tiba, ia langsung menyadari bahwa Hudhud tidak ada. Hudhud sebenarnya sedang berada di negeri Ratu Saba. Setelah melakukan perjalanan jauh yang melelahkan, burung kecil ini merasakan ada kabar penting yang harus diikuti. Ia mendarat di puncak pohon tinggi di atas kota itu. Dari sana, jalan-jalan, rumah-rumah, istana, dan gerbang terlihat jelas. Suasana berbeda dari biasanya. Penduduk kota tampak berkumpul untuk sebuah upacara. Hudhud bertanya kepada seekor burung Hudhud lain yang tinggal di kota itu, "Wahai Hudhud yang cantik, bisakah kau memberitahuku apa yang sedang terjadi di sini?" Burung itu menjawab, "Mereka akan menghadap Ratu Saba untuk sebuah upacara di mana semua akan bersujud kepada matahari." Keyakinan Hudhud sebagai burung mata-mata Nabi Sulaiman semakin kuat. Ia mengamati para penjaga, panglima, dan pasukan yang hadir. Kemudian, Ratu Saba muncul di atas singgasananya. Turun dari singgasana, ia memimpin rakyatnya dengan mengangkat tangan dan bersujud kepada matahari. Seluruh rakyat ikut bersujud bersamanya. Hudhud mencermati seluruh pemandangan itu, sambil membayangkan bagaimana reaksi Nabi Sulaiman setelah mendengar kabar ini. Tanpa membuang waktu, ia segera terbang kembali. Setelah berhari-hari dalam perjalanan yang melelahkan, akhirnya ia tiba di tempat pasukan berkumpul. Begitu tiba, semua burung mengerumuninya dengan marah. Seekor burung pipit kecil menjadi yang pertama berbicara, "Kemana saja kau? Pemimpin kita Sulaiman mencarimu. Kami harap kau punya alasan yang sangat kuat atas kepergianmu yang tiba-tiba."
Hudhud semakin diliputi kekhawatiran. Tanpa menunda, burung kecil itu memutuskan untuk menemui Nabi Sulaiman secara langsung. Tak ada pilihan lain selain berbicara dan memohon maaf. Dengan gemetar, ia terbang menuju tenda Nabi Sulaiman yang tengah menyantap makan malam. Hudhud duduk diam di tepi meja, menjaga jarak dari tangan sang Nabi. Kepala tertunduk, suara pelan mengucapkan salam, dan dengan rendah hati mengangkat pandangan, namun hanya sampai tangan dan dada Nabi Sulaiman. Rasa malu menghalanginya untuk menatap wajah sang Nabi secara langsung. Fokusnya tertuju pada tangan Nabi Sulaiman, dan ia tahu betul bahwa yang terbaik adalah menjadi yang pertama berbicara. Dengan penuh kejujuran, Hudhud menyampaikan, "Tuanku, aku membawa kabar penting tentang suatu kaum yang belum engkau ketahui. Di negeri jauh sana, seorang perempuan memerintah atas rakyat Sabah. Dia duduk di atas singgasana megah, memiliki segala yang manusia dambakan. Namun aku menyaksikan dia dan rakyatnya bersujud kepada matahari, bukan kepada Allah. Setan telah membuat perbuatan mereka tampak indah di mata mereka." Kata-kata itu syarat makna. Hudhud menunjukkan alasan nyata di balik keterlambatannya, sebuah misi yang tak bisa ditunda. Nabi Sulaiman pun mulai menjawab, "Tentu kita harus memastikan kebenaran kabarmu. Aku akan menulis surat untuk mereka. Kau akan membawanya dan menunggu bagaimana respons yang diberikan." Hudhud menerima surat yang sudah disegel dan segera terbang cepat menuju negeri Sabah. Sesampainya di sana, burung itu mendarat di atas pohon tinggi di taman istana dan mulai mencari kamar sang ratu. Ia melihat sebuah ruangan besar dengan balkon luas dan langsung tahu itu pasti kamar sang ratu. Hudhud terbang menuju jendela yang terbuka, lalu masuk ke dalam ruangan, bersembunyi di balik hiasan langit-langit. Mengintip ke bawah, burung itu menyaksikan sang ratu tertidur di atas ranjangnya. Sambil mengamati, Hudhud merasa sedih. Kemudian burung itu merenung. Jika pasukan sang nabi menyerang rakyat Sabah, hasilnya sudah pasti. Ratu itu kuat, tapi takkan mampu mengalahkan pasukan nabi. Para prajuritnya bisa dengan mudah menguasai negeri ini. Ia belum mengetahui isi surat itu, dan menjatuhkan surat itu di kamar sang ratu. Membuka matanya, sang ratu mendapati sebuah surat terhampar di hadapannya. Ia melihat ke sekeliling, namun tidak ada siapapun. Rasa takut menghampiri, lalu surat itu dibuka dan dibaca dalam diam. Pesan ini dari Sulaiman, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku mengajakmu beriman kepada Allah yang Esa. Jangan bersikap sombong terhadapku. Datanglah kepadaku dengan sikap tunduk dan berserah diri. Ratu Balkis menjadi sangat marah. Ia menengok sekeliling, berusaha mencari siapa yang membawa surat tersebut. Namun tak seorang pun tampak di sana. Amarahnya pun membara. Ia memanggil para penjaga, dengan suara tegas berkata, "Siapa yang berani masuk ke kamarku? Siapa yang melakukan ini?" Para penjaga terkejut dan membantah, "Tidak ada seorang pun yang masuk, yang mulia. Kami selalu berjaga dengan pedang terhunus dan mata terbuka sepanjang waktu. Kami bersumpah tidak ada yang mendekati kamar ratu." Sementara itu, burung Hudhud bersembunyi di celah kecil di atas langit-langit. Dengan saksama mendengarkan setiap kata, Ratu Balkis penuh tanya, "Kalau begitu, dari mana surat ini bisa sampai di sini?" Para penjaga mencoba menebak-nebak, tetapi tak satu pun bisa menjelaskan bagaimana surat itu tiba tanpa pengantar. Kebingungan menyelimuti mereka. Segera setelah itu, Ratu mengumpulkan dewan penasihatnya untuk rapat darurat. Dalam pertemuan itu, dengan suara penuh kewibawaan, ia berkata, "Para penasihatku, aku telah menerima surat yang sangat penting. Surat ini dari Sulaiman, yang diawali dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ia memerintahkanku datang kepadanya tanpa kesombongan. Menurut kalian, apa langkah yang harus kita ambil?" Salah seorang penasihat berkata, "Ini berarti Raja Sulaiman menghendaki kita tunduk padanya. Ini terdengar seperti ajakan perang. Mari kita lawan." Penasihat lain menimpali, "Kita kuat dan berkuasa. Tunjukkan kekuatan kita dan hadapi dia dalam peperangan." Sebagian besar anggota dewan mendukung pendapat yang mengarah pada konfrontasi tersebut. Namun seorang penasihat bijak tiba-tiba bertanya, "Di manakah pembawa surat itu? Hanya dia yang dapat membantu kita memahami maksud sebenarnya dari Sulaiman." Ratu Balkis menjawab, "Aku tidak tahu. Surat itu kutemukan tergeletak di atas tempat tidur saat aku bangun pagi.
Salah satu penasihat melanjutkan, situasi ini cukup menakutkan. Aku sarankan kita menunggu. Jika Sulaiman mampu mengirim surat dengan cara ajaib tanpa seorang utusan pun, siapa yang tahu betapa kuatnya dia dalam peperangan? Sebaiknya kita bersabar dan amati reaksinya. Ratu Balkis pun berkata, para raja yang menyerang negeri biasanya menghancurkan segala sesuatu dan merendahkan orang-orang terhormat. Aku khawatir hal serupa bisa menimpa kita. Maka, aku usulkan agar kita mengirim hadiah melalui utusan, lalu menunggu responsnya. Tak ada yang menentang dan usulan sang ratu diterima. Burung Hudhud mendengar seluruh percakapan itu. Setelah rapat usai, ia segera terbang pergi. Di negeri sang ratu diumumkan bahwa hadiah dari emas dan permata akan dibuat. Tak peduli berapa biaya yang diperlukan, hadiah itu harus luar biasa megah. Mereka berkata kepada sang ratu bahwa Sulaiman adalah pria yang kuat dan menakutkan, dan hanya pemberian yang sangat berharga yang mungkin bisa menyenangkannya. Masa depan mereka tergantung pada kemurahan hatinya. Para seniman kerajaan pun bekerja siang dan malam untuk membuat hadiah istimewa tersebut. Mereka menggunakan berbagai bahan berharga dan berkualitas tinggi. Akhirnya, hadiah itu selesai berupa sebuah nampan emas dengan hiasan dua serigala terbuat dari emas dan permata di sisi-sisinya. Ketika Ratu Balkis melihat hadiah megah dan mahal itu, rasa puas langsung memenuhi hatinya. Ia segera memerintahkan para utusan untuk bersiap dan membawa hadiah tersebut kepada Nabi Sulaiman. Selain itu, seorang panglima pasukan juga dikirim untuk menyelidiki kekuatan militer sang nabi. Ratu berkata kepada para utusannya, cari tahu apa sebenarnya yang diinginkan Sulaiman dari kita dan seberapa kuat pasukannya. Sementara itu, Nabi Sulaiman telah menerima kabar tentang rapat sang ratu melalui burung Hudhud. Ketika Hudhud terbang melewati perbatasan negeri Sabah, ia melihat kafilah utusan dan segera kembali untuk melaporkan hal itu. Dari informasi tersebut, Nabi Sulaiman memahami bahwa sang ratu tengah mengirim hadiah, sekaligus berusaha mengungkap niat dan kekuatan militernya. Dengan tegas, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk bersiap dan berbaris menyambut kedatangan para utusan. Ia juga mengutus beberapa orang untuk menyongsong mereka. Satu tujuan utama Nabi Sulaiman, aku ingin mereka merasakan kekalahan bahkan sebelum bertemu denganku. Para utusan Ratu Balkis tiba di hadapan sebuah pasukan besar yang membuat mereka tertegun. Mereka mulai menghitung jumlah prajurit sekaligus mencatat beragam makhluk yang tergabung dalam barisan itu. Yang mengejutkan, pasukan Nabi Sulaiman tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga singa, harimau, gajah, burung, dan berbagai hewan lainnya. Lebih mengagumkan lagi, pasukan itu mampu berpindah tempat menggunakan angin sebagai pengantar. Mata para utusan melebar dan mulut mereka ternganga karena keheranan. Pasukan ini benar-benar berbeda dari segala yang pernah mereka saksikan, agung sekaligus menakutkan. Ketika mereka melihat beberapa senjata dapat bergerak secara mandiri, rasa cemas pun semakin menyelimuti. Saling bertatapan dengan wajah penuh kekhawatiran, mereka bertanya, apa sebenarnya ini? Perwira yang membimbing mereka menjawab dengan tenang, itu hanya sekelompok kecil pasukan jin yang sedang menjalani latihan pagi. Keterkejutan mereka semakin bertambah, sekaligus membangkitkan rasa penasaran untuk segera bertemu dengan Sulaiman. Namun, Nabi Sulaiman memilih untuk tidak bertatap muka langsung dengan para utusan. Sebagai gantinya, seorang komandannya dikirim untuk berbicara dan mengundang mereka makan siang di istana. Saat menyusuri istana, para utusan merasa malu membandingkan hadiah yang dibawa dengan kemegahan dan kekuasaan kerajaan Sulaiman. Hadiah itu tampak kecil dan tidak berarti di tengah keagungan yang terpampang di depan mata. Meski ragu dan penuh rasa malu, mereka tetap menyerahkan persembahan tersebut. Perwira kemudian membawa hadiah itu ke hadapan Nabi Sulaiman, tetapi beberapa menit kemudian kembali sambil membawa hadiah tersebut dan meletakkannya di meja. Ia menyampaikan bahwa Nabi Sulaiman menolaknya, lalu menyampaikan pesan sang Nabi, apakah kalian pikir dapat mengagumkanku dengan harta benda? Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih mulia daripada milik kalian. Kembalikan hadiah itu. Jika aku datang dengan kekuatan yang tidak pernah kalian bayangkan,
aku akan mengusir kalian dari kota-kota kalian dengan kehinaan." Para utusan merasa gentar. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa sebenarnya yang diinginkan Raja Sulaiman? Tolong jelaskan dengan jelas agar kami dapat menyampaikannya kepada sang ratu." Perwira itu menjawab, Raja Sulaiman hanya menginginkan satu hal, agar sang ratu dan rakyatnya berserah diri kepadanya. Mereka menangkap bahwa pesan itu adalah ajakan damai, sekaligus peringatan yang tegas. Dengan perasaan berat, para utusan pun kembali ke kerajaan Sabah untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Ratu Balqis. Ketika para utusan tiba, sang ratu sedang tertidur. Namun ia telah menginstruksikan para pelayannya untuk segera membangunkannya jika kedatangan para tamu sudah diketahui. Meski enggan mengganggu, para pelayan pun melaksanakan perintah tersebut. Begitu membuka mata, Balqis langsung menemui para utusan dan bertanya, "Nah, katakan padaku, apa yang dikatakan Sulaiman saat kalian menyerahkan hadiah itu?" Para utusan menjelaskan bahwa mereka tidak bertemu langsung dengan sang nabi. Hadiah diserahkan kepada salah satu komandan yang kemudian membawanya kepada Sulaiman. Dengan berat hati, mereka menyampaikan bahwa hadiah itu ditolak dan dikembalikan. Mereka juga menyampaikan seluruh isi pesan yang disampaikan Nabi Sulaiman. Mendengar penjelasan itu, sang ratu menundukkan kepala merenung dalam-dalam. Nabi Sulaiman menolak hadiah dan tidak menerima utusan secara langsung. Ia terus bertanya kepada para penasihat dan prajuritnya mengenai setiap detail yang mereka saksikan. Balqis pun menyadari satu hal penting. Nabi Sulaiman hanya menginginkan satu hal, agar dirinya tunduk kepadanya. Gambaran tentang kekuatan luar biasa pasukan sang nabi yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin membuatnya memahami betapa serius situasi yang dihadapi. Melawan berarti mempertaruhkan segalanya. Kini hanya ada satu jalan tersisa, mencari cara lain untuk meyakinkan Nabi Sulaiman. Menatap hadiah yang ditolak, Balqis mulai berpikir dengan penuh perhitungan. Ia segera memutuskan untuk mengumpulkan seluruh anggota Dewan Kerajaan dan penasihat perang. Apakah dua kerajaan besar ini akan berujung pada peperangan? Pertemuan yang akan datang menjadi momen penentu. Pada saat yang sama, Nabi Sulaiman mengadakan pertemuan di kotanya di hadapan para menteri, komandan pasukan, ahli strategi perang, dan ulama. Dua singa penjaga berdiri gagah menjaga ruang rapat, sementara burung hudhud siap memberikan laporan terbaru. Nabi Sulaiman membuka pertemuan itu dengan memuji Allah atas segala kekayaan dan kekuasaan yang telah dianugerahkan. Meski hatinya menyimpan kemarahan yang dalam, beliau tetap tenang dan berkata, "Bagaimana mungkin di zaman kita yang membawa panji tauhid, masih ada manusia yang menyembah matahari? Ini adalah kegagalan dan kehinaan yang harus kita lawan." Sang Nabi tidak memimpin untuk kejayaan pribadi, melainkan demi kemuliaan kerajaan Allah. Karena itu kemarahan dan tanggung jawab membebani hatinya. Seorang panglima berdiri dengan pedang terhunus dan berkata, "Berikan perintah saja. Aku akan hancurkan singgasana Ratu Sabah beserta kaumnya yang mengingkari Allah." Namun Nabi Sulaiman menolak kekerasan sebagai jalan utama. "Kita harus mencari cara lain. Aku berharap sang ratu datang sendiri untuk bertemu. Namun sebelum itu, siapa yang dapat membawa singgasananya ke hadapanku?" Seorang jin besar menyahut, "Aku mampu membawanya sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Kau tahu betapa kuat aku." Tak lama kemudian, seorang alim yang diberi ilmu laduni oleh Allah berkata, "Aku bisa membawanya sebelum mata engkau sempat berkedip." Segera setelah tawaran diterima, singgasana Ratu Balqis muncul tepat di hadapan sang nabi. Seolah-olah telah ditransportasikan secara ajaib, sebuah keajaiban yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya. Semua yang hadir terperanjat menyaksikan singgasana yang megah itu, penuh ukiran emas dan permata berkilau. Mereka terpaku dalam keheningan, mata tak lepas dari keajaiban yang baru saja muncul. Burung hudhud yang setia pun tampak gelisah, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Di kota Sabah, rapat darurat berlangsung dengan suasana tegang. Para penasihat kerajaan dan komandan perang berkumpul di bawah pimpinan Ratu Balqis. Wajah mereka pucat dan penuh kecemasan, menyadari beratnya ancaman yang dihadapi. Dengan suara yang melelahkan namun tegas, Balqis berkata, "Hari ini kita berdiri di persimpangan yang berbahaya. Sulaiman menuntut kita menyerah kepadanya,
dan mengancam kehancuran. Aku memohon kalian, carilah jalan keluar dari keadaan ini. Para penasihat sepakat bahwa mungkin satu-satunya harapan adalah sang ratu sendiri yang pergi menemui Sulaiman, membawa hadiah yang lebih besar sebagai tanda niat damai. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa jika hadiah ini pun ditolak, maka peperangan tak terelakkan dan mungkin akan menimbulkan kehancuran besar bagi kerajaan mereka. Rakyat menaruh harapan besar pada Balqis, dan dengan berat hati namun penuh tekad, sang ratu memutuskan untuk mengambil risiko itu. Ia akan berangkat sendiri ke istana Nabi Sulaiman. Persiapan segera dimulai. Hadiah-hadiah baru, jauh lebih indah dan mahal, dipersiapkan untuk dibawa ke hadapan Nabi Allah. Namun Nabi Sulaiman sudah mengetahui bahwa Ratu Balqis masih memegang pandangan keliru tentang arti kekuasaan dan kemajuan. Ia bangga dengan kemegahan kerajaannya, teknologi, dan industri. Tetapi Sulaiman alaihissalam ingin menyampaikan satu kebenaran penting. Keagungan sejati dan kemajuan hakiki hanya tercapai di bawah panji tauhid, iman kepada keesaan Allah. Tanpa iman, sehebat apapun sistem yang dibangun, akhirnya akan runtuh. Jika kau kehilangan dunia tetapi mendapatkan Allah, kau menang. Tetapi jika menguasai dunia namun kehilangan Allah, apa artinya semua itu? Sebagai Nabi penuh hikmah, Nabi Sulaiman tidak hanya memindahkan singgasana Balqis ke kerajaannya. Beliau juga memerintahkan agar desain singgasana itu diubah. Saat melihat simbol matahari yang terukir pada singgasana itu, beliau berkata, betapa bodohnya menyembah matahari. Meski terbuat dari emas, bersujud kepadanya tetaplah kebodohan. Dan proses perancangan ulang pun dimulai sesuai arahan beliau. Pada saat yang sama, Ratu Balqis tengah menyelesaikan persiapan perjalanannya. Ia memerintahkan agar sebuah kafilah besar disiapkan untuk mengiringinya menuju istana Nabi Sulaiman. Di sisi lain, Nabi Sulaiman memanggil arsitek terbaik kerajaannya dan berkata, "Aku ingin sebuah istana yang dibangun di atas air, seolah mengapung di permukaan. Pintu masuknya harus transparan, sehingga setiap orang yang melangkah seakan berjalan di atas air." Arsitek itu menjawab, "Lantai dari kaca murni agar air di bawahnya terlihat jelas, tuanku." Atas perintah Nabi Sulaiman, para arsitek dan jin membangun istana megah di atas air. Dengan lantai kaca murni yang memperlihatkan kejernihan air di bawahnya. Langit-langit kaca memantulkan sinar matahari, sementara dinding-dinding cermin menambah kilauan. Dalam waktu singkat, berdirilah sebuah struktur yang memancarkan cahaya menakjubkan, bagai permadani kaca di tengah permukaan air. Sementara itu, Ratu Balqis semakin mendekati negeri Nabi Sulaiman. Di perbatasan, burung hudhud menunggunya bersama seorang perwira. Sepanjang perjalanan, rasa keheranan terus bertambah. Cerita para utusan ternyata benar. Negeri ini penuh dengan keajaiban yang sulit dipercaya. Semakin dekat ke istana, semakin nyata kekuatan yang mengelilinginya. Di hadapannya terbentang pasukan luar biasa. Kombinasi manusia, jin, dan makhluk lainnya, terkuat dan paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Jantung berdebar kencang, napas tersengal, rasa takut berubah menjadi pengakuan akan kekuatan ilahi yang menyertai pasukan itu. Saat memasuki kota, kepercayaan diri yang dulu tinggi mulai goyah. Keangkuhan runtuh perlahan, berganti dengan kekaguman yang mendalam. Tak lama lagi, langkahnya akan membawanya masuk ke istana megah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, tempat di mana kisah besar ini akan terus berlanjut. Pemandangan yang disaksikannya sungguh tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kerajaan Nabi Sulaiman bukan hanya megah dan kaya, tetapi juga penuh keindahan serta seni yang luar biasa. Tiang-tiang emas menjulang tinggi, pintu-pintu dihiasi batu permata, dan karya seni halus menghiasi setiap sudut, memanjakan mata siapapun yang memandang. Namun yang paling memukau adalah lantai di pintu masuk istana. Terbuat dari kaca bening, di bawahnya mengalir air sebening kristal. Kilauannya begitu nyata hingga tampak seperti kolam yang dalam. Ketika Balqis melangkah mendekat, ia mengira lantai itu adalah air, sehingga mengangkat gaunnya agar tidak basah. Saat itulah kakinya tersingkap. Kini kita memasuki bagian paling misterius dari kisah ini. Dalam beberapa sumber kuno dan cerita turun-temurun, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman membangun lantai kaca itu
bukan semata untuk keindahan, melainkan sebagai ujian terselubung. Mengapa? Sebagai seorang nabi yang mampu mengendalikan para jin, Nabi Sulaiman menerima informasi tersembunyi yang tidak diketahui manusia biasa. Ada bisikan yang menyebut bahwa Balqis mungkin bukan sosok manusia biasa. Beberapa pihak meyakini bahwa ia adalah makhluk campuran, separuh manusia dan separuh jin. Nabi Sulaiman sangat memahami sifat-sifat jin. Ia tahu bahwa makhluk tersebut sering memiliki ciri khas kaki diselimuti bulu lebat, sebuah tanda yang menjadi perhatian khusus baginya. Oleh karena itu, lantai kaca yang tampak seperti air itu sengaja dirancang agar Balqis mengangkat gaunnya saat melintasinya. Pada saat itulah, Nabi Sulaiman bisa mengamati kakinya dan menilai kebenaran kecurigaannya. Namun, dari mana datangnya kepercayaan bahwa Balqis adalah keturunan jin? Keyakinan ini muncul dalam berbagai sumber keagamaan dan budaya, dengan versi yang berbeda-beda. Beberapa cerita menyebutkan bahwa Balqis lahir dari pernikahan antara manusia dan jin. Dalam satu versi, ibunya adalah ratu manusia, sedangkan ayahnya seorang ifrit, jenis jin yang sangat kuat. Karena itu, Balqis digambarkan memiliki kecantikan manusia sekaligus ciri fisik tertentu menyerupai jin. Namun Al-Quran sendiri tidak menjelaskan status Balqis, bahkan namanya pun tidak secara eksplisit. Dalam teks-teks kuno dari Ethiopia, Balqis digambarkan sebagai ratu yang bijaksana dan spiritual, menonjolkan kebijaksanaan dan kesuciannya tanpa menyebut ciri fisik luar biasa. Spekulasi tentang asal-usul Balqis lebih banyak berasal dari cerita rakyat dan tradisi budaya, bukan dari sumber agama utama. Bagaimanapun, keindahan dan kekuasaan Balqis tetap menjadi misteri yang memikat, mengingatkan kita pada batas pengetahuan manusia dan hikmah di balik kisah ini. Lalu apa kata sumber-sumber Islam? Mayoritas ulama sepakat bahwa Balqis adalah manusia. Fitnah yang menyebutnya berdarah jin sebenarnya berasal dari tipu daya para jin sendiri. Mengapa demikian? Para jin khawatir jika Nabi Sulaiman menikahi Balqis dan memiliki anak laki-laki, karena anak itu bisa mewarisi kekuasaan ayahnya dan memaksa mereka terus mengabdi, sebagaimana diperintahkan selama masa Nabi Sulaiman. Dengan ilmu rahasia dari Allah, Nabi berhasil menundukkan jin-jin tersebut. Namun mereka melayani dengan terpaksa dan berharap bebas setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Jika anaknya naik takhta, mereka akan kembali terperangkap dalam perbudakan. Perlu diingat, jin dikenal sebagai makhluk yang sering berdusta. Bukan hanya di zaman Nabi Sulaiman, tetapi di setiap zaman. Nabi Sulaiman sangat paham hal ini. Karena itu, ia mengatur segala situasi untuk memastikan kebenarannya. Ketika lantai kaca itu dilewati Ratu Balqis, Nabi Sulaiman melihat kakinya yang ternyata manusiawi. Keraguannya pun hilang. Setelah itu, ia menunjukkan singgasana Balqis yang telah dibawanya. Sang ratu tampak terkejut. Nabi bertanya, "Apakah ini singgasanamu?" Balqis memperhatikannya dengan seksama. Ia terdiam, menyadari singgasana itu sangat mirip miliknya, meski ada beberapa perbedaan kecil. Di bawah singgasana itu, Nabi Sulaiman telah menaruh sebuah pesan tertulis. Kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tanpa disadari, singgasana itu telah dipindahkan dari istananya, bahkan sebelum Balqis sampai, dan telah mengalami perubahan. Ini menjadi bukti nyata kekuasaan besar yang Allah berikan kepada sang Nabi. Sang ratu pun tenggelam dalam renungan mendalam. Semakin dipikirkan, semakin terasa lemahnya kepercayaan kaumnya dibandingkan dengan hikmah dan logika yang dimiliki Nabi Sulaiman. Hari itu, ia diundang makan siang. Nabi Sulaiman duduk di sampingnya dan mulai berbicara tentang Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pemurah, maha tinggi, pencipta matahari yang diciptakan untuk melayani manusia. Beliau menjelaskan bahwa sebagaimana kupu-kupu dan bunga tunduk kepada Allah, sang surya pun diciptakan untuk patuh dan melayani manusia. Maka, menyembah ciptaan seperti matahari adalah penghinaan besar terhadap akal dan martabat manusia. Ratu Balqis mulai memahami bahwa penyembahan terhadap sang surya hanyalah jebakan indah yang dipasang oleh setan. Untuk pertama kalinya, cahaya sang surya mulai meredup di hatinya, dan cahaya keimanan yang abadi mulai menyinari jiwanya. Para penasihat pun datang dan berkata,
Sebentar lagi matahari akan terbenam, saatnya kita melakukan sujud harian kepada matahari. Namun sang ratu bangkit dan berkata tegas, "Kalian bodoh. Masihkah kalian percaya bahwa matahari layak disembah? Setan telah membuat seluruh sistem kepercayaan kita tampak indah di mata kita." Ia menambahkan, "Pergilah dari sini jika kalian belum mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Sulaiman." Para penasihat pun ketakutan dan segera meninggalkan tempat itu. Untuk pertama kalinya, sang ratu merasakan sesuatu yang hangat dan indah mengalir di dalam hatinya, seolah warna-warni pelangi memantulkan seluruh perasaannya. Ratu Balqis pun menyadari bahwa inilah saatnya untuk menyatakan keimanannya kepada Islam. Dengan penuh haru dan keyakinan, ia mengakui bahwa selama ini hanya membodohi dirinya sendiri. Tak lama kemudian, ia memeluk Islam. Rakyat negeri Sabah mengikuti jejak ratunya. Mereka meninggalkan penyembahan matahari dan mulai bersujud hanya kepada Allah. Semua bermula dari perasaan dan suara burung hudhud. Burung kecil yang hari itu merasakan sesuatu yang berbeda ketika burung-burung lain terbang mendahului. Kisah ini, sebagaimana diceritakan dalam kitab suci kita, Al-Quran Al-Karim, mengingatkan kita akan betapa berharganya ilmu pengetahuan dan kemuliaan seorang yang berilmu, serta bahwa ilmu sejati adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri. Jika Anda punya versi atau pandangan unik tentang kisah Ratu Balqis, tulis ceritamu di kolom komentar. Kami ingin mendengar bagaimana Anda memahami perjalanan sang ratu dari negeri Sabah hingga pertemuannya dengan Nabi Sulaiman. Siapa tahu versimu bisa membuka sudut pandang baru bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Noro Kulta, tempat kita berbagi kisah penuh hikmah dan misteri sejarah. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah selalu melindungi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.